kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai muamalah lahan pertanian. Apa aja sih aspeknya? Yang pertama ada musyawarah. Yang kedua ada muzaraah. Dan yang ketiga ada mukhabarah. Tapi sebelum itu, kita perkenalan kelompok dulu nih. Slide. Nah, jadi di sini ada aku Denny Farasyabiu. Aku sendiri Jafran Abdurrahman Faras Nugraha. Dan ada aku, Naya Konita. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman aku berdua ini. Nah, jadi teman-teman, dalam ajaran Islam, muamalah ternyata memegang peranan yang cukup penting karena ia merupakan sebuah pedoman dalam menjalin hubungan sosial dan ekonomi antar sesama. Nah, salah satu wujud nyata dari muamalah yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia adalah kerjasama di bidang pertanian. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan mereka di sektor bidang agraris, maka sebuah kerjasama seperti mengolah lahan menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Islam tidak hanya mendorong untuk bekerja keras dan memakmurkan bumi, akan tetapi Islam juga menyediakan panduan melalui akad-akad kerjasama seperti muzaraah, mukhabarah, dan musyawarah yang dilandasi dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan juga saling menguntungkan. Akad-akad ini bertujuan agar setiap individu memahami perannya masing-masing. Dengan begitu, akan menghindari praktik yang mengandung unsur kezaliman. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, tidak semua kerjasama berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, yang dimana kasus tragis seperti yang terjadi di PT Tirta Madu ini, di mana seseorang pekerja dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan saat bekerja di perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadi pengingat nyata akan pentingnya regulasi yang tegas dan adil dalam sistem kerjasama. Ketika kerjasama dilakukan tanpa batas waktu, beban kerja yang tidak manusiawi, serta tidak adanya perlindungan hak pekerja, maka yang terjadi bukan hanya kerugian material, akan tetapi bisa jadi nyawa juga bisa melayang sia-sia. Nah, dari bab fikih muamalah ini khususnya dalam konteks kerjasama di bidang pertanian, kita akan memahami akad-akad kerjasama dari dua sisi. Nah, melalui pembelajaran bab fikih muamalah ini, kita akan diajak untuk tidak hanya memahami akad-akad kerjasama dari sisi teori, akan tetapi kita juga akan menumbuhkan kesadaran kita akan nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Nah, silakan disimak teman-teman. Nah, dalam ajaran Islam tersendiri ada 3 konsep kerjasama, yaitu muamalah lahan pertanian. Nah, aku jelasin dulu nih 3 konsep ini itu ada apa aja. Yang pertama ada musyawarah. Musyawarah ini kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap atau petani, ya pokoknya orang yang ngurusin lahan, di mana si pemilik lahan ini udah nyediain lahan yang udah ditanam sama tanaman. Misalkan udah ada tanaman pohon kurmanya, udah ada tanaman pohon anggurnya, pohon jeruk, atau lainnya. Nah, jadi pohonnya ini tuh udah ditanam tapi belum berbuah. Jadi tugas si petani ini tuh adalah untuk merawat tanamannya sampai akhirnya berbuah dan nanti buat bagi hasil ya sesuai kesepakatan di awal. Yang kedua ada muzaraah. Muzaraah ini artinya kerjasama antara pemilik tanah dengan petani, di mana bibitnya ini tuh dari si pemilik lahan. Jadi pemilik lahan ngasih bibit ke muzaraah, biaya penanganan apa-apanya pokoknya banyak lah, itu dibebanin ke si pemilik lahan. Jadi si penggarapnya tinggal kerja aja sama dia, nanti ngurusin tanamannya sampai akhirnya berbuah dan akhirnya bagi hasil sesuai kesepakatan juga. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya mukhabarah. Mukhabarah ini kerjasama antara pemilik lahan dengan petani, tapi bedanya bibitnya itu dari si petaninya. Jadi ibaratnya gini, ada petani, dia tuh punya bibit bagus, dia punya skill, tapi dia nggak punya lahannya. Makanya kalau misalkan mau kayak gitu, dia nerapin konsep mukhabarah. Jadi dia kerjasama sama pemilik lahan, tapi bibitnya dari dia sendiri. Nah, buat bagi hasilnya juga sesuai kesepakatan di awal. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal, di sini aku bakal ngejelasin lebih rinci lagi tentang musyawarah. Musyawarah itu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap lahannya, di mana sebelumnya si pemilik lahan udah nyiapin lahan yang udah ditanemin sama tanaman, misalkan kayak udah ditanemin pohon kurma, pohon anggur, dan tanaman lainnya lah. Jadi si penggarapnya ini tuh tinggal ngerawat tanamannya, nyiramin sampai akhirnya dia berbuah. Nah, nanti untuk pembagian hasilnya itu sesuai kesepakatan di awal, dan ada juga nih masa berlaku akadnya. Nah, akad ini itu sendiri memiliki dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW, serta juga ada syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh para ulama. Rukun musyawarah antara lain itu ada pelaku akad,
objek, hasil, pekerjaan yang dilakukan, dan lafaz akad atau sigot. Nah, akad ini tuh dapat berakhir bila salah satu pihak meninggal dunia, masa akadnya telah selesai, atau terdapat uzur yang dibenarkan. Nah, selanjutnya di sini ada dalil untuk akad musaqah yang berbunyi qalatil ansarun Nabi sallallahu alaihi wasallam aqsim bainana wa baina ikhwanina nakhila qala faqalu takunal maunata wa tashrakum fi tamarati qala sami'na wa ata'na. Orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagilah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami." Beliau menjawab, "Tidak." Maka mereka berkata, "Kalian yang merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian." Maka mereka menjawab, "Kami mendengar dan kami taat." Nah, ini sesuai banget Bang dengan konsep musaqah yang tadi udah aku jelasin. Nah, jadi teman-teman untuk konsep kedua kita punya yang namanya muzaroah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan muzaroah ini? Jadi muzaroah adalah akad kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan juga petani penggarap, yang dimana benih disediakan oleh pemilik lahan. Nah, yang kemudian hasil panennya nanti akan dibagi dengan sesuai kesepakatan yang telah dibagi di awal. Nah, lalu untuk hukum dari muzaroah sendiri yaitu bersifat mubah, yang dimana boleh dan dilandasi oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang hadisnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu untuk syarat-syaratnya sendiri itu meliputi kejelasan pihak yang berakad. Kedua belah pihak harus jelas akadnya. Nah, lalu yang kedua ada status benih harus baik. Yang ketiga, status lahan harus jelas. Yang keempat, sistem pembagian hasil harus ada dan ini wajib ada ya teman-teman. Lalu yang kelima, jangka waktu pelaksanaan pun harus jelas. Jadi tidak istilahnya supaya tidak selamanya gitu. Lalu yang keenam ada objek kerjasama. Nah, untuk hadis yang menjadi pegangan bagi muzaroah sendiri ini ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahlil khabairi bi syatrin ma yakhruju minha min zar'in aw samar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wan Nasa'i. Yang memiliki arti bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaybar dalam pertanian dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya dalam bentuk tanaman atau buah-buahan. Hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Oke, jadi konsep terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai mukhabarah. Sebenarnya konsep mukhabarah ini tuh mirip-mirip sama konsep muzaroah yang udah dibahas sama Zafran tadi, mencakup syarat dan rukunnya. Tapi apa sih perbedaannya? Nah, mukhabarah sendiri secara bahasa memiliki arti tanah gembur atau lunak. Secara istilah, mukhabarah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap yang diawali dengan kesepakatan perjanjian pembagian hasil antara pemilik sawah dan penggarap. Sedangkan biaya dan benihnya ditanggung oleh penggarap itu sendiri. Hukum dari mukhabarah itu adalah mubah. Untuk rukun dan syaratnya, rukunnya menurut para ulama itu ada 4. Pertama, adanya pemilik lahan. Kedua, adanya petani penggarap. Yang ketiga, ada objek yang mencakup manfaat lahan dan hasil kerja petani. Dan yang keempat, ada ijab qabul. Sementara untuk syarat sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada syarat pihak. Syarat pihak yang melakukan akad harus sudah balik dan berakal. Dan yang kedua ada syarat tanaman. Tanaman harus diketahui secara pasti dan transparan. Ini tuh artinya ada penjelasan mengenai benih yang ditanam antara pihak penggarap dengan pemilik lahan. Yang ketiga ada syarat lahan. Syarat lahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanah tersebut dapat digarap dan dapat menghasilkan. Yang kedua, batasan lahannya jelas. Yang ketiga, dapat diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Lalu selanjutnya ada syarat hasil. Syarat hasil dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembagian hasil panen yang jelas, dan yang kedua pembagian hasil panennya ditentukan sejak awal akad. Terus ada syarat waktu. Syarat waktu tentunya adanya kejelasan jangka waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir ada syarat objek. Syarat objek itu mencakup kejelasan pemanfaatan benih, pupuk, dan obat yang diberikan untuk ladang tersebut. Terus kapan sih masa mukhabarah ini berakhir? Mukhabarah dapat berakhir kalau ada 3 hal ini. Yang pertama itu habisnya masa waktu akad. Yang kedua, salah seorang yang berangkat meninggal dunia. Dan yang terakhir, adanya uzur dari salah satu pihak. Oke, selanjutnya ada dalil dari mukhabarah ini sendiri. Sebenarnya dalilnya agak panjang, tapi intinya tuh ada dari ani Nabi SAW. Lam yanha anha innama qala yamdahu ahadukum akhafu khairun lahu min an ya'khudha 'alaiha kharajan ma'lumah. Yang artinya itu, Nabi SAW tidak melarangnya secara langsung. Namun beliau bersabda, seseorang tidak boleh memberikan tanahnya kepada orang lain dengan syarat akan mendapatkan hasil dari sebagian yang tumbuh darinya dengan ketentuan tertentu. Nah, kata dari hadis ini tuh adalah ada salah satu ahli fikih namanya Taus radhiyallahu anhu, dia tuh suka banget bermukhabarah. Sampai suatu hari Amr tuh berkata,
Intinya tuh dia bilang kalau mukhabarah itu haram gitu. Maka diluruskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tuh menjawab, Nabi SAW tidak melarangnya secara langsung. Namun beliau bersabda, seseorang tuh nggak boleh memberikan lahnya kepada orang lain dengan syarat akan mendapatkan hasil dari sebagian yang tumbuh darinya dengan ketentuan tertentu. Loh, kok jadi ada larangan sih? Berarti nggak boleh dong kita ngelakuin mukhabarah. Larangan dalam hadis ini disebabkan karena ada unsur ketidakjelasan atau gharar dan potensi ketidakadilan. Misalnya, jika hanya sebagian tanah tertentu yang subur, kan yang untung cuma pemilik, diuntungkan sepihak dong, atau malah sebaliknya, ada pihak yang rugi. Maka dari itu, Ibnu Abbas menjelaskan kalau larangan yang ada itu bukan pada konsep kerjasamanya, tapi pada cara pembagian hasil yang tidak adil dan tidak pasti. Tapi bukan Islam kalau nggak ada solusi. Jadi, kalau memberikan solusi, boleh melakukan mukhabarah dengan catatan apa yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama manusia, kepada kedua belah pihak, atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain. Salah satu contohnya kayak menipu atau merugikan. Nah, tadi udah dijelasin dong semuanya tentang dari musaqah, muzara'ah, sampai mukhabarah. Nah, sebenarnya kita ini tuh belajar konsep muamalah fikih ini tuh buat apa sih? Nah, ini tuh untuk mengajarkan kita tentang konsep keadilan, kepercayaan, bekerja sama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada konsep bahwa kalau misalkan tanah itu bisa aja punya kita, tapi hasil panen itu milik bersama antara si pemilik lahan sama petani. Jadi terdapat konsep kerjasama di situ. Nah, dalam hidup juga kan nggak semua orang punya lahan, tapi banyak yang punya tenaga, waktu, dan niat baik. Nah, jadi kita misalkan punya lahan nih, meskipun kita bisa ngegarap sendiri, alangkah baiknya kita juga peduli sama orang yang punya tenaga, punya skill untuk menggarap lahan, tapi dia nggak punya lahan. Jadi kita bisa bekerja sama menggunakan salah satu konsep muamalah ini, bisa musaqah, muzara'ah, atau mukhabarah. Nah, maka dari itu Islam ngajarin kerjasama itu bukan soal siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang mau berkontribusi dan adil dalam berbagi. Nah, jadi mari kita biasakan kerjasama yang adil dan saling menghargai, mau di sekolah, di rumah, atau bahkan dalam berkarya. Nah, maka dari itu kebaikan itu tumbuh kayak tanaman. Dia butuh tanaman yang ikhlas, air yang tulus, dan tangan-tangan yang tidak pelit akan usaha. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, kesimpulannya ketika bentuk akad ini yaitu musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah menunjukkan fleksibilitas Islam dalam mengelola kerjasama ekonomi, terutama dalam bidang pertanian agar tercipta keadilan dan saling menguntungkan. Pembelajaran ini penting dipahami karena dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih telah menyimak video kami dari awal hingga akhir tentang pembahasan muamalah fikih dalam Islam yang mencakup dari musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.